Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Ramadan Akbar. Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di 10 hari kedua Ramadan. Bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh ampunan. Hari ke-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita karunia hingga kita dapat menyempurnakan puasa tanpa suatu halangan apapun. Amin. Kemarin telah disampaikan perintah menginfakkan harta di jalan Allah dalam surat Al-Baqarah 196 dan 255 dalam Jemaat Ahmadiyah, diaplikasikan, diimplementasikan, diamalkan dalam bentuk candah wajib, candah wasiat, candah am, candah jalsah salanah dan lain-lain, dan candah nafal atau tambahan tahrik jadid dan wakfi jadid. Dana yang terhimpun sepenuhnya digunakan untuk keperluan jihad fi sabilillah era abad 2021 saat ini, yakni jihad dengan mengangkat pena, dengan teknologi informasi, mendakwahkan Islam, menyebarkan keindahan-keindahan dan ketinggian-ketinggian Islam melalui tulisan dan satelit ke seluruh penjuru dunia, menyempurnakan risalah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia, Sabah ayat 29, dan sebagai rahmat bagi semesta alam, Al-Anbiya ayat 108. Sore ini saya masih ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu berbincang mengenai infak nafal atau tambahan lainnya, yaitu 4 perjanjian dana pembangunan proyek strategis nasional, rumah sakit HFI, gedung jamiah, gedung MTA, dan masjid nasional. Untuk keempat infak nafal ini besarannya tidak ditentukan, namun wajib diawali dengan perjanjian. Perjanjian dimulai bulan Juli sampai dengan Juni tahun berjalan. Dana infak nafal 4 proyek strategis nasional itu juga sepenuhnya digunakan untuk keperluan jihad fi sabilillah era abad 2021 saat ini. Membangun rumah sakit agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia bisa lebih banyak lagi berkiprah dalam pengkhidmatan kemanusiaan. Membangun gedung jamiah agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia bisa lebih banyak lagi mencetak kader-kader mubaligh yang handal dan mumpuni, yang siap diterjunkan di medan dakwah nasional, negara-negara ASEAN bahkan hingga Pasifik. Membangun gedung MTA agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia bisa lebih banyak lagi dan lebih berkualitas menyajikan keindahan-keindahan dan ketinggian-ketinggian Islam, menayangkan program-program dakwah via satelit, dan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia melihat dan mendengar informasi tentang Ahmadiyah dari sumbernya. Membangun masjid-masjid nasional agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia bisa lebih banyak lagi berkiprah memberikan bimbingan mental spiritual kepada masyarakat bangsa Indonesia sebagai upaya membangun jiwa masyarakat bangsa Indonesia. Keempat proyek
strategis nasional itu dipersembahkan juga dalam rangka tasakur 1 abad atau 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 1 abad Jemaat Ahmadiyah Indonesia kurang lebih sisa 3 tahun lagi, yakni pada 2025. 4 proyek strategis nasional tersebut dipersembahkan sebagai ungkapan rasa syukur Jemaat Ahmadiyah Indonesia genap berusia 1 abad atau 100 tahun. Sebagai warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia generasi abad pertama, kita tentu bangga jika dalam usia 1 abad Jemaat Ahmadiyah Indonesia dapat mempersembahkan 4 gedung strategis sebagai cenderamata atau kado yang kelak akan dikenang oleh anak cucu generasi abad kedua Jemaat. Tahun perjanjian dana proyek strategis 2021-2022 segera akan berakhir pada Juni 2022 dan tahun perjanjian baru proyek strategis 2002-2003 akan segera dimasuki. Sangat-sangat diharapkan seluruh warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berjanji infak nafal dana pembangunan proyek strategis nasional tahun 2021-2022 dapat segera melunasi perjanjiannya. Dan sangat-sangat diharapkan memasuki tahun perjanjian baru Juli 2022 dan Juni 2023, seluruh warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia ikut serta berjanji tidak ada yang ketinggalan. Selain infak wajib dan infak nafal yang telah disebutkan tadi, masih ada satu lagi bentuk pengorbanan dalam Islam, yaitu sedekah. Sedekah adalah bentuk pengorbanan yang bersifat tatawwu atau sunnah yang perlu, sebagai suatu pengorbanan yang muncul dari adanya ketakwaan hati, diberikan bagi orang yang meminta guna menutupi kebutuhan dan orang yang tidak meminta karena rasa malu atau tidak kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirron wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala haufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 275. Al-Quran juga mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Az-Zariyat ayat 19. Dalam bulan Ramadan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pemurah. Beliau senantiasa memberikan sedekah kepada fakir miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada kita kemampuan mengamalkan infak wajib, infak nafal dan sedekah. Dan semoga kita semua diberi karunia untuk melunasi perjanjian infak wajib, tahrik jadid, wakfi jadid, infak nafal, 4 proyek strategis nasional, dan sedekah kepada yang meminta maupun kepada yang tidak meminta di dalam bulan Ramadan mulia ini. Amin. Allahumma amin. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.